Sahabat, coba lagi. Tentunya di acara Salam Sehat Sugih Selawase. Ya, kita harus meneriakan kata-kata atau yel-yel salam sehat Sugih Selawase tentunya agar kita tetap sehat, berusaha tetap sehat. Segala persoalan ruwet renteng, persoalan kehidupan duniawi yang tidak pernah selesai, karena setiap manusia pasti punya persoalan yang berbeda-beda. Ya, antara si A persoalannya begini, si B persoalannya begitu, dan si C persoalannya demikian. Termasuk carut marut kehidupan ekonomi dunia kelautan dan perikanan. Mengapa sampai hari ini belum tuntas persoalan? Sangat menyedihkan memang, 63 kapal terbakar, tapi pengembalian atau rasa uang kerahiman tidak pernah didapat. Nah, peristiwa itu kebakaran pernah dahsyat sekitar 12 kapal di tahun 2000, saya masih ingat. Bahkan ada kapal yang siap berangkat pun hangus terbakar dan orang yang menangis sampai sekarang tidak ada uang kerahiman. Itu tahun 2000. Kemudian beberapa tahun kemudian, tahun 2000 kebakarannya terjadi di sebelah timur LP atau Lembaga Pemasyarakatan, yaitu di Sungai Kalibajin di kawasan pelabuhan Lido. Kemudian berikutnya sekitar kurang lebih 17 kapal terbakar juga di dok tahun 2021 kalau tidak salah. Tahun 2022 terbakar lagi di kolam pelabuhan, dan salah satu korbannya adalah kami. Ada 2 kapal yang terbakar dan lainnya ada yang punya 6 dan sebagainya. Itu toko Sakana 6 terbakar. Itu tanggal 29 Januari tahun 2022. Nah, sekarang tanggal 14 Agustus 2023 terbakar lagi. Bahkan sangat dahsyat, kebakarannya mencapai 63 kapal. Tapi jangankan uang kerahiman, bela sungkawa kepedihan yang diberikan oleh salah seorang gubernur pun tidak pernah terucap, bahkan memarahinya. Maka tolong untuk peristiwa nanti 2024 pada saat Pilpres, jangan memilih seorang pemimpin yang melukai hati rakyat. Pada saat kesedihan, pada saat kepedihan, pada saat duka yang mendalam akibat kapal terbakar, justru datang hanya marah-marah, bahkan menanyakan siapa dan mengapa kapal tidak bisa dibakar. Haji Tony, salah seorang pemilik kapal yang pada saat itu mendengar dan hadir di kerumunan itu, menyatakan bahwa ini dangkal. Tapi apa yang terjadi? Seorang pemilik hati membedah, siapa kamu? Diam, jangan bicara tentang pendangkalan. Ini solusinya bagaimana? Padahal pertanyaan itu mengapa kapal sudah digeser? Sekali jawabannya, kapal sudah digeser karena dangkal. Apa yang terjadi tragedi Bumi Maraya. Sahabat, inilah memang sangat sulit mengatur, apalagi mengatur sekian banyak orang, mengatur dirinya sendiri kadang susah, mengatur keluarganya susah, mengatur anaknya susah, mengatur istrinya saja kadang susah. Inilah yang namanya problematik kehidupan. Jadi sangat memprihatinkan sekali kalau peristiwa kebakaran berulang-ulang. Mudah-mudahan kebakaran lagi tidak terjadi. Saya berharap akhir dari kemarin Rebo pungkasan, Rebo terakhir yang memasuki bulan Maulud, semoga tidak terjadi musibah-musibah yang akan datang. Amin. Saya yakin semuanya adalah titipan dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika kuasa Allah akan mengambil atau si pemilik mengambil, maka kita sebagai makhluk tidak bisa mempertahankan, karena barang itu semua bukan milik kita, tapi dititipkan dari Tuhan, dititipkan dari Allah yang Maha Kaya Raya kepada kita. Maka doa kita adalah, ya Allah, berilah kami keselamatan, berilah keluarga kami keselamatan, berilah anak keturunan kita keselamatan, termasuk selamatkanlah harta benda yang mau titipkan kepada kami dari musibah kebakaran, dari musibah yang lain. Sahabat, pada saat duka yang belum selesai ini, tiba-tiba penangkapan ikan terukur sangat menyakitkan lagi. Pada saat kapal pulang, kemudian hasil tangkapannya didaratkan, dihitung ada yang kena sekian juta rupiah, bahkan ada yang kena sampai 50 juta rupiah per trip sekali tangkapan karena hasilnya melimpah. Tapi begitu kapal ini mau berangkat, masih dikenakan pajak lagi.
PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Maka apa-apaan ini? Mana peduli itu, mengapa tidak sinkron? Padahal sistemnya kita adalah sistem bagi hasil. Sudah dipotong perbekalan, dipotong pajak ini dan itu, maka sisanya dibagi dua antara pemilik dengan nakoda. Tapi ketika muncul lagi beban yang harus dibayarkan, apakah tidak dianggap pengkhianatan? Kok menghitungnya begini? Pungutan hasil perikanan memang sangat menyulitkan. Maka saya berharap Menteri Perikanan dan Kelautan untuk mengubah, atau kalau perlu Presiden nanti yang akan datang jangan dipakai lagi, dievaluasi lagi peraturan-peraturan yang sangat memberatkan nelayan. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kadang-kadang untuk tidak henti-hentinya melakukan istighfar, tidak henti-hentinya beristighfar agar kita tidak selalu emosi. Tapi bagaimana lagi kita memang melihat kondisi seperti ini, ekonomi yang belum pulih kembali, bahkan mau berangkat karena harus hutang kesana kemari, hutang solar, hutang biaya beras, hutang biaya sayuran, hutang rokok, untuk perbekalan selama 3 bulan melaut, selama 3 bulan berburu mencari ikan yang keberadaannya belum tentu ada di mana. Astagfirullahaladzim. Inikah yang disebut Indonesia berkeadilan sejahtera? Bagaimana mau sejahtera? Rakyatnya jadi diperas, dipaksa, dibebankan terhadap pungutan-pungutan. Distribusi pungutan lelang daerah pun 2,78% antara bakul dan nelayan juga sangat memberatkan. Belum lagi bayar terhadap kewajiban kepada negara yang disebut PHP, pungutan hasil perikanan. Lo mau sampai kapan peraturan itu terbatas? Apakah Indonesia sudah mau bangkrut sehingga rakyat dipaksa untuk bayar pajak dan pajak? Lalu mana pedulimu? Mana teriakan yang mengatakan akan mengentaskan kemiskinan, yang akan membantu ekonomi kerakyatan? Kalau seperti ini, usaha ekonomi kerakyatan akan dimatikan oleh negara sendiri. Berarti negara sangat kejam terhadap rakyat yang katanya melindungi segenap bangsa, melindungi segenap rakyat Indonesia. Lalu melindungi Indonesia apa? Belum lagi konflik antar daerah Pulau Jawa dengan Pulau Seberang di Kalimantan. Kemarin ada 2 kapal yang terbakar milik nelayan yang di daerah kawasan Pati di pesisir Kalimantan, di Kepulauan Riau. Ada lagi 2 kapal yang ditangkap ramai-ramai dan beruntung diserang kepada aparat dan sekarang masih berproses hanya karena pelanggaran batas wilayah. Lalu mana yang katanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke? Saya tidak marah, tapi gimana ya? Astagfirullahaladzim. Terus saya harus bersambat kepada siapa? Terus saya harus minta tolong kepada siapa? Pak Luhut, Menko Maritim, atau siapapun? Pak Presiden Jokowi yang mengakhiri masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi, tinggal menghitung hari setelahnya. Mohon ditolong, ditengok kepedulian kami. Mohon dibantu, karena nelayan dulu membantu Pak Jokowi untuk menjadi presiden yang sampai 2 periode. Ada Ko Jokowi, ada Bejo Benteng Jokowi, ada relawan Jokowi yang lain. Kami adalah membantu panjenengan untuk hidup di sebelah sana. Dan kami sudah pernah diundang di istana. Kami bertemu dengan beberapa pejabat di sana. Inilah keluh kesah pemilik kapal nelayan yang keberadaannya sangat menyedihkan. Tapi kami tetap bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Meskipun di negara lain konon kabarnya di Timur Tengah bank tidak memungut bunga pajak, apalagi denda, bunga pajak pun tidak ada. Bank menggratiskan beasiswa pada anak-anaknya agar mau sekolah dan menjadi mahasiswa. Negara menggratiskan biaya pengobatan di rumah sakit. Asal rumah sakit pemerintah malah digratiskan dengan 0 rupiah. Itulah hebatnya di sana. Mengapa saya bisa bercerita demikian? Karena kebetulan saudara kita menjadi tenaga medis di Timur Tengah. Begitu sahabat, sekali lagi, setiap persoalan pasti ada solusinya. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Karena saya yakin hidup ini tidak selamanya menunggu. Pasti akan ada keceriaan, sedih, gembira, susah, senang, siang, malam, dan seterusnya, selalu berganti. Saat ini kami sedang mengalami kedukaan akibat peraturan pemerintah terkait dengan KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menguntungkan nelayan maupun dunia usaha perikanan. Semoga ada peristiwa yang membuat rakyat menjadi gundah dan bergembira. Salam sehat, Subi Selawase, tetap bergembira, jangan pura-pura bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.